Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan sama-sama belajar matematika kembali, yaitu tentang mengubah bentuk pecahan. Dalam matematika kita mengenal beberapa bentuk pecahan. Ada pecahan desimal, persen, dan pecahan biasa. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ada dua cara. Nah, cara yang pertama adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Bisa per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama misalkan bentuk desimal dari 2/5. Nah, 2/5 penyebutnya 5, pembilangnya 2. Tadi cara yang pertama dengan mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. 5 bisa kita ubah ke 10, yaitu dengan cara dikalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Ingat anak-anak bahwa pecahan tidak akan berubah nilainya apabila pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Maka 2/5 sama juga 4/10. Nah, 4/10 penyebutnya sudah kelipatan 10. Jadi bentuk desimal dari 2/5 atau 4/10 adalah 0,4. Satu angka di belakang koma karena per 10. Nah, sekarang contoh yang kedua atau B, 3/4. Nah, 3/4 penyebutnya 4. 4 tidak bisa kita jadikan 10, maka kita jadikan per 100. 4 untuk menjadi 100 kita kalikan 25. Maka pembilangnya 3 juga dikalikan 25. 3 kali 25, 75. Maka 3/4 sama juga 75/100, sama dengan 0,75. Dua angka di belakang koma karena per 100. Nah, sekarang contoh yang ketiga atau C. Misalkan ada 1/4. Ini pecahan campuran. Untuk mengubah ke pecahan desimal, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 1/4 sama dengan 5/4. Dari mana 5/4? 5 ini dari 1 dikalikan 4, 4 ditambah 1, 5. Nah, maka sama dengan 5/4. 4 kita jadikan per 100. Per 4 kita jadikan per 100. Dengan cara apa? Dikalikan 25. Maka 5 juga dikalikan 25. 5 kali 25, 125. Maka menjadi 125/100. Bentuk desimalnya 1,25. Kenapa 1,25? Karena per 100 maka komanya 2 angka di belakang koma. Jadi bukan 0,125. 1, 2 di koma baru 1. Sebetulnya bisa tuliskan dari belakang 5, 2, 1. 1, 2, koma 2 angka. Karena per 100. Baik, itu anak-anak cara yang pertama untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara mengubah penyebutnya menjadi penyebut berkelipatan 10. Nah, sekarang cara yang kedua anak-anak, yaitu dengan cara pembagian bersusun atau sering kita kenal juga dengan istilah pembagian atau porogapit dalam bahasa Jawa. Nah, kita masuk ke contohnya saja. A, 2/5. Kita harus tahu dalam bentuk pembagian bersusun 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. Paham ya anak-anak? 2/5 itu 2 dibagi 5. Nah, 2 dibagi 5 tidak bisa karena 2 lebih kecil daripada 5. Maka kita tambahkan 0. Nah, menjadi di sini di kolom hasil juga kita tambahkan 0 dan berikan tanda koma. Maka 2 bagi 5 tidak bisa kita tambahkan 0, di sini tulis 0, menjadi 20.
20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5, 20. 20 kurangi 20 sama dengan 0. Maka bentuk desimal dari 2 per 5 adalah 0,4. Contoh yang kedua atau B, anak-anak. 3 per 4. Ingat ya, 3 per 4 artinya 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa karena 3 lebih kecil dari 4. Maka kita tambahkan 0. Di sini kita tulis 0, menjadi 30. 30 dibagi 4, kita cari bilangan yang kalau dikalikan 4 hasilnya paling mendekati 30. Yaitu berapa? 7. Karena 7 kali 4, 28. Kalau kita tulis 8, 8 kali 4, 32. Kelebihan. Kalau kita tulis 6, 6 kali 4, 24. Terlalu jauh. Maka hasilnya adalah 30 dibagi 4 itu 7. 7 kali 4, 28. 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0 menjadi 20. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 kurangi 20, 0. Selesai. Maka bentuk desimal dari 3 per 4 adalah 0,75. Nah, sekarang yang C. Kalau kita kerjakan dengan pembagian bersusun atau prokabit. Contoh bentuk desimal dari 1 per 4. Tadi langkah pertama apa anak-anak? 1 per 4 kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 5 per 4. Artinya 5 dibagi 4. Nah, kalau ini 5 lebih besar daripada 4. Maka bisa langsung kita bagi 4. 5 bagi 4 dapat 1. 1 kali 4, 4. 5 kurangi 4, 1. 1 dibagi 4 nggak bisa, kita tambahkan 0. Penambahan 0 pertama, kita berikan tanda koma. Menjadi 10. 10 bagi 4, dapat 2. Karena kalau dapat 3, 12, kelebihan. Maka 2 kali 4, 8. 8, 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 4 nggak bisa, tambahin 0 lagi. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 kurangi 20, 0. Selesai. Maka bentuk desimal dari 1 per 4 adalah 1,25. Bagaimana anak-anak? Gampang kan? Baik anak-anak, mari kita lanjut ke berikutnya, bagian B, yaitu mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Ingat bahwa desimal itu penyebutnya kelipatan 10. Bisa per 10, bisa per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan 0,3. 0,3 karena satu angka di belakang koma, maka bentuk desimalnya adalah 3 per 10. Selesai ini. Ya kan? Sederhana sekali. Nah, sekarang contoh yang B, 0,4. Sama, satu angka di belakang koma, 0,4 artinya 4 per 10. Tapi pecahan ini masih bisa kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Misalnya, 4 per 10, kalau kita bagi 2, 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Maka 4 per 10 sama dengan 2 per 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,4 adalah 2 per 5. 4 per 10 sudah benar, tapi bentuk yang paling sederhana adalah 2 per 5. Nah, kemudian contoh yang C, misalkan 0,75. Nah, bentuk pecahan biasanya adalah 75 per 100. Ya kan? Kenapa per 100? 2 angka di belakang koma. Maka kita sederhanakan dengan menggunakan FPB-nya. FPB dari 75 dan 100 adalah 25. Maka kita bagi 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Jadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 0,75 adalah 3 per 4. Nah, sekarang contoh yang D. Misalkan 0,125. Karena ini 3 angka di belakang koma, artinya 125 per 1000.
kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Misalkan tidak langsung ketemu FPB-nya, kalian belum hafal. Maka ini bisa dibagi 5, 1000 juga bisa dibagi 5. Maka 125 dibagi 5, 25. 1000 bagi 5, 200. Masih bisa sederhanakan lagi bagi 5. 25 bagi 5, 5. 200 bagi 5, 40. 5 dan 40 masih bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 40 bagi 5, 8. Maka bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 0,125 adalah 1/8. Atau langsung tadi 125 per 1000 dibagi FPB dari 125 dan 1000, yaitu 125. 125 bagi 125, 1. 1000 bagi 125, 8. Hasilnya adalah 1/8. Nah, contoh yang kelima, misalkan 3,8. 3,8 satu angka di belakang koma, maka artinya 38/10. Ya sudah, tinggal kita sederhanakan, yaitu dengan FPB-nya berapa? 2. 38 dibagi 2, 19. 10 dibagi 2, 5. Nah, tinggal ini kita ubah karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka dapat kita jadikan kepecahan campuran, yaitu 19 dibagi 5 dapat 3, sisa 4/5. Maka bentuk pecahan biasa dari 3,8 adalah 19/5 atau 3/4/5. Baik, sekarang mari kita lanjut ke bagian C, yaitu mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Yang perlu anak-anak ketahui bahwa persen itu sama dengan per 100. Lambangnya seperti ini. Nah, di sini juga ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Cara yang pertama dengan mengubah penyebutnya menjadi 100 atau per 100. Contoh, bentuk persen dari 1/4. Nah, 1/4 penyebutnya 4. Tadi kan caranya mengubah penyebutnya menjadi 100. Maka 4 ini kita jadikan 100 dengan cara dikalikan 25. Maka pembilangnya juga dikalikan 25. Maka 1/4 sama juga 25/100. Artinya 25%. Jadi 1/4 sama juga 25 atau sama dengan 25%. Sekarang yang B, contoh yang B, misalkan 3/5. Nah, penyebutnya 5, kita jadikan 100 dengan cara dikalikan 20. Maka pembilangnya juga dikalikan 20. 3 kali 20, 60. Menjadi 60/100. Artinya 60%. Kalau sudah per 100 tinggal lambangnya diubah menjadi persen. 25/100, 25%. 60/100, 60%. Gampang kan anak-anak? Nah, sekarang contoh yang C, misalkan 17/20. Nah, penyebutnya 20, kita jadikan per 100 dengan cara apa? 20 dikalikan 5. Maka pembilangnya juga dikalikan 5. 17 kali 5 sama dengan 85. Sudah menjadi 85/100. Tinggal ditulis 85%. Itu cara yang pertama, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 100. Nah, sekarang cara yang kedua yaitu dengan mengalihkan dengan 100% atau dengan perkalian 100%. Contoh, 1/4 sama dengan titik persen. Berarti sama dengan 1/4 dikalikan 100%. Nah, 1 kali 100, 100 per 4%. Nah, sekarang yang 100/4 ini kita sederhanakan. 100 dibagi 4 berapa? 25. Maka 100/4% sama dengan 25%. Artinya apa? Jadi, bentuk persen dari 1/4 adalah 25%. Paham anak-anak? Caranya seperti ini tadi, yaitu dengan perkalian 100% atau dengan cara mengalihkan dengan 100%. Nah, sekarang contoh yang B, 3/5. Nah, caranya apa? 3/5 dikalikan 100%.
3 kali 100, 300 per 5%. Nah, sekarang tinggal 300 dibagi 5 itu dapat berapa? 60. Maka 300 per 5% sama dengan 60%. Artinya 3 per 5 itu sama dengan 60%. Contoh yang C, 3 per 4 sama dengan 3 per 4 kali 100%. 3 kali 100, 300 per 4%. 300 dibagi 4 dapat 75. Maka 3 per 4 sama dengan 75%. Contoh yang D, 9 per 20 sama dengan 9 per 20 kalikan 100%. Nah, 9 kali 100, 900 per 20%. 900 dibagi 20, itu kan sama juga kalau kita coret, ya enggak? Menjadi 90 per 20 per 2. 90 dibagi 2 itu 45, maka sama dengan 45%. Jadi 9 per 20 sama juga 45%. Nah, sekarang kalau ada pecahan campuran, anak-anak, misalkan 2,5 sama dengan titik-titik persen. Nah, langkah pertama, 2,5 ini kita jadikan ke pecahan biasa. 2 kali 2, 4, ditambah 1, 5. Maka 2,5 itu sama dengan 5 per 2. Baru kita kalikan 100%. 5 kali 100, 500 per 2%. 500 dibagi 2, 250. Maka 2,5 itu sama juga 250%. Bagaimana anak-anak? Jelas kan? Jelas dan gampang ya. Oke. Baik, anak-anak, mari kita lanjutkan ke bagian 4 atau D, yaitu cara mengubah pecahan bentuk persen menjadi pecahan biasa. Kita masih ingat ya, persen tadi artinya berapa? Per 100. Kita langsung ke contoh saja. Misalkan 35%. Kita harus ingat bahwa 35% itu adalah 35 per 100. Nah, langkah berikutnya kita tinggal menyederhanakan, yaitu dengan membagi menggunakan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya atau menggunakan FPB-nya. Kita tahu FPB dari 35 dan 100 adalah 5. Maka 35 dibagi 5 dapat 7, 100 bagi 5 20. Artinya apa? 35% bentuk pecahan biasanya adalah 7 per 20. Ini udah bentuk yang paling sederhana. Biasakan kalau mengubah ke bentuk pecahan biasa, ubah ke bentuk yang paling sederhana. Nah, contoh yang kedua, B, 80%. 80% artinya apa? 80 per 100. Kita sederhanakan. Ini yang paling gampang bagi 10. 80 bagi 10, 8. 100 bagi 10, 10. Menjadi 8 per 10. Masih bisa dibagi. Yaitu bagi berapa? 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Maka 80% sama juga 4 per 5. Bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, contoh yang ketiga atau C, yaitu 250%. 250% artinya adalah 250 per 100. Ini udah pecahan biasa, tapi mari kita sederhanakan. Nah, misalkan dengan cara bagi 10 menjadi 25 per 10. Masih bisa 25 dan 10, yaitu bagi berapa? 5. 25 bagi 5, 5. 10 bagi 5, 2. Maka sama dengan 5 per 2. Ini sudah menjadi pecahan biasa yang sederhana. Tetapi karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Yaitu dengan cara apa? 5 dibagi 2 dapat 2, sisa 1. Maka menjadi 2, 1 per 2 atau 2,5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 250% adalah 5 per 2 atau 2,5. Nah, saya pikir ini lebih mudah ya anak-anak untuk mengubah pecahan persen menjadi bentuk pecahan biasa, karena tinggal menyederhanakan saja. Oke, kita lanjut. Bagaimana sekarang kalau kita mau mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen atau bentuk persen? Nah, kita selalu ingat bahwa persen itu per 100.
100. Maka caranya kita ubah penyebutnya menjadi per 100. Contoh 0,4. 0,4 itu artinya berapa? 4 per 10 karena satu angka. Nah, persen itu kan per 100. Maka kita ubah menjadi per 100. 10 untuk menjadi 100 dikalikan 10, maka pembilang 4 juga dikalikan 10 menjadi 40. Maka sama dengan 40%. Artinya apa? 0,4 pecahan desimal untuk bentuk persennya adalah 40%. Contoh yang B, 0,45. 0,45 artinya 45 per 100. Ya sudah, ini kan sudah per 100, artinya sudah persen. Tinggal kita tulis 45%. Gampang sekali kalau ketemu yang seperti ini. Nah, sekarang contoh yang C, 0,375 atau 0,375. Ini 3 angka di belakang koma. Artinya berapa? 375 per 1000. Nanti malah lebih dari 100. Nah, karena ini 1000 untuk menjadi per 100 kita bagi 10. Maka pembilangnya juga dibagi 10. Nah, 375 dibagi 10 sama dengan 37,5. Kalian bisa membagi dengan pembagian berusun ke bawah seperti di atas atau dengan cara porogapit. Maka akan diperoleh hasil 37,5. Nah, sekarang 375 per 1000 itu sama dengan 37,5 per 100. Artinya 37,5%. Jadi 0,375 itu bentuk persennya adalah 37,5%. Nah, contoh berikutnya yang D. Bagaimana kalau ada 3,25? Ya sudah, ini udah dua angka di belakang koma, tinggal tulis saja 325 per 100. Oh, 325%. Nah, kemudian yang E, contoh berikutnya. Kalau ada 1,5. Ini hanya satu angka di belakang koma, 1,5 artinya 15 per 10. Maka 10 kita jadikan 100 supaya menjadi persen. Dikalikan 10. Pembilangnya jadi dikalikan 10. 15 kali 10, 150. 10 kali 10, 100. Sama dengan 150%. Artinya apa? 1,5 bentuk prosentasenya atau bentuk persennya adalah 150%. Bagaimana? Gampang kan? Gampang. Baik, anak-anak, sekarang mari kita lanjut bagian F, yaitu mengubah persen menjadi pecahan desimal. Ingat, persen tadi per 100. Maka kita langsung masuk ke contoh, misalkan 5%. Ya 5% berarti artinya adalah 5 per 100. Kalau per 100 tadi berapa angka di belakang koma? 2. Ya sudah, tinggal ditulis 0,05. Jangan dua angka 0,50. Karena kalau 0,50 nanti menjadi 50 per 100. Maka 5 per 100 bentuk desimalnya adalah 0,05. Bisa ditulis dari belakang dulu 5, 0,0. Nah, supaya tidak salah dengan 0,50. Nah, contoh yang kedua 35%. 35% artinya berapa? 35 per 100. Ya sudah, dua angka di belakang koma 0,35. Gampang kan? Contoh yang C, 40%. 40% artinya 40 per 100. Ya sudah, 0,40. Tapi bisa disederhanakan. Karena 40 per 100 ini kalau kita sederhanakan sama juga 4 per 10. Maka menjadi 0,4. Ya kan? Sama juga 0,4. Maka 0,40 itu sama juga 0,4. Artinya apa? Bentuk desimal dari 40% adalah 0,4. Kalau ditulis ini boleh enggak, Pak? Boleh, tapi bentuk yang paling sederhana adalah 0,4. Nah, sekarang contoh yang D atau 4% menjadi desimal. Misalkan kalau ada 12,5%. 12,5% artinya 12,5 per 100. Nah, ini pembilangnya ada koma. Berapa angka di belakang koma? 1. Biar pembilangnya hilang komanya, maka dikalikan 10. Kenapa dikalikan 10? Karena satu angka di belakang koma. Kalau ternyata ini komanya nanti ada 2 angka, ya kalikan 100. Tapi karena ini satu angka, kita kalikan 10. Nah, kalau pembilangnya dikalikan 10, penyebutnya juga kita kalikan 10.
Loh, menjadi 12,5 kali 10, 125. 100 kali 10, 1000. Menjadi 125 per 1000 sama dengan 0,125. Jadi 12,5% bentuk desimalnya adalah 0,125. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali kan? Mudah, asal kalian fokus, tetap semangat, tentunya semua akan menjadi mudah. Baik anak-anak, untuk memperdalam materi yang baru saja kita bahas bersama, maka untuk latihan silahkan anak-anak kerjakan tugas atau latihan dari cetak matematika halaman 46 sampai 47. Latihan 5 nomor 1 sampai 6. Kerjakan di kertas ulangan dengan caranya, kemudian kirim lewat GCR. Sekali lagi, halaman atau cetak matematika halaman 46 sampai 47, latihan 5 nomor 1 sampai 6. Kerjakan di kertas ulangan, kirim lewat GCR. Kalau kurang jelas, anak-anak bisa belajar dari buku contoh di buku cetak ataupun melihat lagi video pembelajaran ini. Saya pikir anak-anak sudah jelas dan bisa mengerjakannya. Yang penting segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Nah, baik, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita matematika pada pagi hari ini, yaitu mengubah bentuk pecahan. Sekali lagi, selamat belajar, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.